Iya, shalom saudara. Kita akan sama-sama mengikuti mesbah doa malam hari ini dan saya bersyukur saudara terus setia mencari Tuhan. Iya, saya mengucapkan selamat malam dan shalom. Turunlah kiranya damai sejahtera buat semua saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Biarlah damai sejahtera Kristus ada atas kita dan semakin hari kita boleh semakin kuat dalam Tuhan, mau mencari hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadiratnya, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik di hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya bagi Engkau dan bagi kerajaan-Mu. Kami bawa penyembahan kami kepada Tuhan malam hari ini. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan yang hidup. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus memenuhi kehidupan kami di dalam Engkau. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami. Penuhi hati dan hidup kami Bapa, biar kami terus ada di dalam perkenan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang penuhilah hidupku, hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Mari buka hatimu saudara pada Tuhan, katakan penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, katakan penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami Bapa dengan minyak baru-Mu. Tuhan, kami mau Roh Kudus-Mu penuhi hidup kami. Mari lebih lagi kita mau minta pada Tuhan, katakan penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya
jamahan-Mu. Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat kami tinggikan nama-Mu, ya Bapa, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan hatimu pada Tuhan untuk menyembah Dia lebih lagi. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Katakan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari bawa penyembahanmu pada Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu lebih lagi, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu lebih lagi, kami sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu, ya Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, menyenangkan-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menyenangkan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami percaya Bapa, ketika kami menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang selalu menyatakan isi hati-Mu Bapa. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami. Kami mau terus ada di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan. Bahkan kami mau terus hidup untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau terus mata kami hanya tertuju kepadamu, memandang Engkau.
Bahkan kami percaya dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Penderitaan, persoalan kami tidak akan sanggup memisahkan kami dari Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi saudara, mari sambil mengangkat tangan katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan sampai pada akhir nanti. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau terus mengikuti jalan-jalan, mengikuti firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu lah penuntun di hidup kami. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Itu yang akan membuat kami menang sampai pada akhirnya mengiring Tuhan. Ketika kami setia berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Tuhan dalam hidup ini, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu yang kami rindukan, agar hidup kami semakin dibentuk menjadi serupa dengan Engkau. Urapi setiap kami malam ini Bapa, kalau kami mau merenungkan firman Tuhan, biar Engkau yang memberikan kami cahaya-Mu, pengurapan-Mu Roh Kudus. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya membacakan kesaksian yang akan membangkitkan setiap iman kita. Shalom, selamat sore Ibu. Saya seorang ibu rumah tangga di Bekasi. Saya ingin memberikan beberapa kesaksian pertolongan Tuhan dalam hidup saya, yang sebenarnya tidak terhitung banyaknya setiap kebaikan Tuhan. Saya mengikuti channel Ibu sejak bulan Maret 2020 saat pandemi terjadi. Video yang pertama muncul di layar HP saya khotbah Ibu, judulnya Kekuatan Pikiran. Saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Ibu. Saya dulunya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, hingga akhirnya saya sakit asam lambung yang terus kambuh-kambuh. Saya berobat ke dokter dan mengkonsumsi obat asam lambung. Dulunya selalu setiap hari menjadi langganan saya. Tapi setelah saya mengikuti khotbah-khotbah Ibu, mengikuti mesbah doa malam, mesbah syukur pagi, hidup saya diubahkan dan saya disembuhkan dari berbagai penyakit. Saya diberi pelajaran, bahkan diberi bimbingan dan diberi teguran dan diberi peringatan lewat firman Tuhan yang disampaikan lewat khotbah-khotbah Bu Debbie. Seperti yang Ibu dulu pernah bilang, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus bergaul dengan firman Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, dan bahkan saya sekarang rajin baca Alkitab. Saya sudah ditolong Tuhan, saya dikuatkan dan saya disembuhkan. Saya sekarang juga mengikut komunitas untuk baca Alkitab. Puji Tuhan. Ya saudara, kita lihat sakit asam lambung. Ternyata benar Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Ketika ibu ini rajin ikut mesbah doa, mesbah syukur yang isiannya adalah pujian, penyembahan, hatinya bersuka cita, akhirnya dia disembuhkan dari kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang menyebabkan dia sakit asam lambung. Ya, buat saudara yang mengalami sakit asam lambung, ya banyak-banyaklah menyanyi, dengar firman Tuhan. Yang cemas, khawatir, takut, tidak bisa tidur, ya belajarlah untuk terus menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Iya, saya melanjutkan kesaksiannya. Saya juga mau bersaksi Bu atas dijawabnya doa anak saya yang sudah beberapa kali mengajukan beasiswa untuk masuk kuliah. Dan saat ini dia tingkat akhir, baru dijawab Tuhan justru di tengah pandemi. Pertolongan Tuhan memang selalu tepat pada waktunya Bu. Di saat anak kami membutuhkan dana, Tuhan berikan lewat beasiswa dari suatu perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Saya ingat ada khotbah Ibu Debbie yang mengatakan jangan menuntut Tuhan menjawab doa kita sesuai maunya kita. Karena itu kami terus berdoa dan tetap berharap pada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang terus mau setia mencari Dia. Saya sambung lagi, saya juga mau bersaksi Bu bagaimana Tuhan juga memberi pertolongan kepada saya. Karena memang setiap bulan kebetulan mama saya dirawat di rumah saya. Mama saya udah usia lanjut dan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya terbaring di tempat tidur. Jadi untuk merawat mama kami pakai perawat. Dan kebetulan untuk bulan ini biaya untuk perawat sangat besar karena gaji plus THR dan juga ada tenaga infal karena kena lebaran. Ya biasanya setiap bulan itu biaya datang dari semua anak-anak mama yang
sudah tinggal di berbagai tempat tentunya ya. Dan dari tanggal 3 Mei itu saya sudah menghubungi tetapi tidak ada jawaban mereka untuk mentransfer. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Bu. Saya hanya berkata, Tuhan, saya percaya. Ketika saya mengikuti mesbah pagi syukur pada tanggal 6 Mei, pujian penyembahan dinaikkan dan khotbah Ibu sangat menguatkan saya bahwa pengharapan saya hanya di dalam Yesus. Isi pujiannya, ku pandang wajah-Mu dan aku berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam doa itu juga saya mendoakan, Ibu juga mendoakan bagi setiap yang berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan dan tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan sungguh ajaib, Bu, Tuhan ajaib. Besoknya saya mendapat WA dari semua saudara-saudara saya yang mengirimkan bukti transfer untuk bayar perawatan mama. Dan mereka juga memberikan komentar, mohon maaf atas keterlambatan mengirimkan uang buat mama. Bahkan bukan hanya itu saja, semua cucu-cucu juga, cucu-cucu mama, mereka juga tanpa saya sangka-sangka ikut berpartisipasi memberikan untuk omanya. Dan setelah saya menghitung, Bu, bahkan sumbangan itu lebih daripada apa yang dibutuhkan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi orang yang terus berharap kepada Dia. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga Ibu Debbie yang setia melayani jemaat, mengajarkan kami untuk selalu datang sendiri meminta kepada Tuhan dan mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Firman Tuhan yang Ibu bawakan selalu menjadi jawaban atas pergumulan kami. Pergumulan dan persoalan hidup yang saya hadapi sering mendapat jawaban, Bu, lewat pujian dan penyembahan, bahkan khotbah-khotbah Ibu, mesbah doa malam dan mesbah syukur pagi. Terima kasih atas pelayanan Ibu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memakai Ibu sebagai alatnya senantiasa dan keluarga sehat selalu. Amin. Saudara, dari kesaksian ini kita tentunya mendapat banyak hal yang berharga. Salah satunya yang saya ambil adalah ya ibu ini merawat mamanya di usia yang sudah lanjut dan hanya terbaring di tempat tidur. Dan memang menjadi tanggung jawab semua anak-anak untuk merawat orang tua. Ya, dan dia harus membayar perawat yang cukup mahal untuk merawat orang tuanya. Ya, dan ketika ya saudara-saudaranya belum mengirimkan ya dana setiap anak yang setiap bulan dikirim, dia hanya berdoa berserah pada Tuhan. Ya, jadi bukan jalan keluar terus marah-marah kita menuntut mereka untuk ya cepet transfer loh, kebutuhan mama juga nggak jadi berkat. Ibu ini berlutut di kaki Tuhan. Dia hanya menyerahkan dalam doa dan tanpa dia sangka ya besoknya akhirnya semua mulai mentransfer untuk kebutuhan mamanya, bahkan cucu-cucunya juga ikut dan apa yang dibutuhkan malah berlebih. Saudara, dari kesaksian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya ini juga adalah contoh yang baik ya, di mana ketika orang tua sudah di usia senja, di usia tua, semua anak harus ikut berpartisipasi untuk perawatan orang tua, saudara. Kenapa? Karena dari kecil kita tahu orang tualah yang membesarkan kita, orang tualah yang merawat kita, dan sudah sebagai tanggung jawab sebagai anak untuk ya membalas kebaikan orang tua di hari tua mereka. Ya, dan terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat memberkati. Saya yakin apa yang Ibu lakukan ya, dan karena itu juga Ibu melihat mujizat demi mujizat karena Ibu orang yang terus berserah pada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Ya, masih banyak orang-orang yang masih terus mengandalkan manusia, yang terus berharap minta uang kepada orang lain, minta ini kepada orang lain. Mari kita duduk berlutut di kaki Tuhan. Bahkan Ibu ini di masa-masa sulit anaknya mendapatkan beasiswa dari sebuah perusahaan di Korea untuk sekolah anaknya. Wow, luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang selalu berserah dan setia kepada Dia. Ya, dan semua persoalan ya, ini kesaksian yang sehari-hari yang kita alami. Bahkan ibu ini berkata ketika dia harus merawat orang tuanya, ya mungkin kita marah-marah minta yang lain juga ikut berpartisipasi setiap bulan. Ya, bahkan itu tidak akan menjadi berkat, tapi ibu ini hanya mengingatkan dan dia berdoa. Waktu dia berdoa, Tuhanlah yang bekerja menjamah hati semua anak-anaknya untuk mengingat orang tuanya. Saudara,
Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang sanggup berperkara. Hari ini, apapun persoalan saudara, jangan pernah andalkan manusia, tapi datanglah di kaki Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup dan Tuhanlah yang mampu untuk melakukan segala perkara di hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesaikan Yeskiel pasal 15 tentang pohon anggur yang tidak berguna. Kita kemarin sudah membaca bagaimana Tuhan mengumpamakan Yeskiel, bagaimana Tuhan mengumpamakan dan memberikan penglihatan kepada Yehezkiel tentang Israel sebagai tentang Yehuda menjadi pohon anggur yang tidak berguna. Bahkan Tuhan berkata, ya, waktu kamu masih hidup aja kamu tidak berbuah, tidak berguna, ranting-rantingmu juga nggak dipakai untuk menggantung perabot dan lain sebagainya. Ya, bahkan akhirnya kamu hanya dibakar di dalam api dan menjadi abu. Terlebih ketika kamu sudah dibakar kering, udah tambah tidak berguna lagi. Karena itu saudara, hidup kita ini selama kita masih ada, biarlah kita mau berguna bagi banyak orang. Ya, bahkan sampai kita mati pun masih ada yang bisa dikenang oleh orang. Kita boleh meninggalkan ya dampak bagi orang lain. Ya, karena itu selama kita masih hidup, mari kita minta sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa hidup menjadi berkat, memberi dampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagi orang tua, bagi suami, istri, bagi anak-anak, ya, agar saudara nama Tuhan dimuliakan. Bukan hanya ketika kita hidup, sampai kita mati pun hidup kita ini, apa yang kita lakukan itu berguna bagi banyak orang. Iya, sekarang kita sampai di Yeskiel pasal yang ke-16, Yerusalem yang tidak setia, judul perikopnya. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya, huruf besar, ya. Ayat yang pertama, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Ayat 3, dan katakanlah, kata firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Ayat 4, kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga dengan garam pun engkau tidak digosok juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Ayat 5, tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan, malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Ayat yang ke-6, maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup. Ayat 7, dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang, engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Ayat yang ke-8, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Ayat 9, aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Ayat 10, aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Ayat yang ke-11, dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan, mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Ayat 13, dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warna.
Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. 14. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ya, pesan ini mengingatkan Yerusalem tentang statusnya yang dahulu direndahkan di antara bangsa-bangsa Kanaan. Ya, memakai perumpamaan tentang bayi yang bertumbuh menjadi perempuan dewasa. Allah mengingatkan Yerusalem bahwa Dia membesarkannya dari status yang rendah menjadi sangat mulia, sebab mempelai perempuannya akan tetapi Yerusalem mengkhianati kepercayaan Allah dan bersundal dengan mencari aliansi kepada bangsa-bangsa kafir lain dan meniru kebiasaan mereka. Jika kita mengesampingkan Allah demi hal apapun, saudara, bahkan pendidikan, keluarga, karir, kesenangan sekalipun, itu juga berarti kita sedang meninggalkan Dia dengan cara yang sama. Saudara yang terkasih, Tuhan mengingatkan kepada Yehuda, Yerusalem, tentang dari mana dulu asal mereka. Ayat ini bercerita tentang dia itu seperti bayi yang lahir telanjang, bahkan dalam keadaan berdarah-darah, dibuang di semak-semak. Artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan untuk dia hidup. Ini berbicara tentang saudara dan saya. Kalau kita melihat sebenarnya kita ini semua orang yang harus dimurkai, mati dan binasa. Kenapa? Akibat dosa. Kita semua berlumuran darah akibat dosa. Bahkan Alkitab berkata, sejak dari dalam kandungan pun kita sudah dikandung di dalam dosa. Lalu saudara, ya mereka hanya dibuang. Ya, Yehuda, Yerusalem ini adalah bayi yang dibuang tanpa ada yang mau mengasuh atau mengangkatnya menjadi anak. Ya, kita semua juga dulu ketika berdosa, saudara, kita semua terbuang dari hadapan Allah. Bahkan hidup kita hancur, ya, kita sama posisinya seperti bangsa itu. Tuhan memakai perumpamaan ini untuk mengingatkan kepada mereka bahwa ingat masa lalumu itu. Dari mana engkau aku angkat, saudara? Tanpa Tuhan kita semua ini tidak akan berarti. Tanpa Tuhan saya percaya kita tidak akan mungkin bisa sampai seperti hari ini. Kalau kita masih sampai ada hari ini, bahkan dengan semua kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita, itu semata-mata hanya karena anugerah. Jangan pernah lupakan itu. Kita semua seperti Yerusalem, seperti Yehuda yang dibuang di semak-semak kata firman Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan lewat di situ. Ya, kalau kita lihat ayat yang ke-6 tadi, maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Ya, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu. Bayangkan saudara, ayat ini berkata, lalu Tuhan lewat di situ. Ya, dan dia melihat ada bayi yang menendang-nendang di rerumputan, ya, dengan berlumuran darah. Lalu diambillah saudara. Lalu anak ini dipelihara, bertumbuh menjadi perawan yang cantik, elok. Ya, semua gambaran di sini berbicara tentang ya dia Yerusalem, Yehuda bertumbuh menjadi gadis yang cantik, ya. Bahkan sudah menjadi gadis remaja. Tetapi apa yang terjadi? Dia diberi perhiasan, dia diberi anting emas, ya, dia diberikan semua kain lenan ungus, kain sutra, dipakaikan sandal yang bagus. Tapi ketika sudah dihiasi semuanya menjadi cantik, dia pergi bersinah dengan berhala-berhala. Orang yang meninggalkan Tuhan untuk sesuatu yang lain itu termasuk persinahan di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Kita semua saudara dan saya, kita adalah calon mempelai Kristus. Kita pun juga didandani oleh Tuhan untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ketika Dia datang, kita berpakaian perhiasan yang baik dan yang cantik di mata Tuhan. Ini adalah gambaran tentang calon mempelai Kristus. Ya, saudara dan saya, kita harus berdandan di dalam kemuliaan dan kekudusan. Berbicara tentang perhiasan, di sini bicara tentang kemuliaan yang Tuhan beri. Siapa kita dulu? Kita hanya orang berdosa yang diangkat Tuhan dan diberikan kemuliaan agar hidup kita menjadi berarti. Tetapi Tuhan berkata mereka akhirnya
bersinah, bersundal dengan para berhala-berhalanya, Tuhan marah. Ya, Kanaan merupakan nama wilayah yang direbut oleh Bani Israel, dan orang-orang Kanaan adalah bangsa yang tinggal di sana. Alkitab sering memakai nama ini untuk menunjuk kepada semua bangsa kafir yang jahat di wilayah itu. Orang Amori dan orang Het, dua bangsa Kanaan, terkenal karena kejahatan mereka. Namun di sini Allah menyiratkan bahwa umatnya tidak lebih baik daripada orang Kanaan. Ya, Tuhan mengingatkan masa lalu mereka, saudara. Ya, mereka tidak lebih baik daripada orang Kanaan, tapi ketika Tuhan mengangkat mereka, hidup mereka menjadi berharga. Tapi sayang akhirnya mereka sia-siakan, saudara ya. Tuhan memelihara dan mengasihi Yehuda, namun demikian mereka berpaling kepada bangsa-bangsa lain dan pada Allah-Allah palsu yang bukan Allah. Bangsa itu telah tumbuh menjadi dewasa dan menjadi terkenal, ya, tetapi mereka melupakan apa yang telah Tuhan beri kepada mereka, yaitu kehidupan. Ya, dan ini adalah gambaran tentang persundalan rohani, kemurtatan, kejatuhan dalam dosa, ya, dan mereka berpaling meninggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita ini bertumbuh menjadi cantik, menjadi dewasa di dalam Dia. Janganlah berpaling dari Allah kepada berhala atau kepada dosa, ya, supaya kita jangan dimurkainya. Mari kita sadari dari mana dulu Tuhan mengangkat hidup kita. Kita ini seperti Yehuda juga yang ditemukan Tuhan dengan posisi berdarah-darah, artinya apa? Bergelimang dosa, tapi Dia angkat, Dia rawat menjadi anak yang bertumbuh, bahkan menjadi mempelai wanita yang cantik. Tapi Tuhan berkata, ingatkan kepada kita, jangan bersundal, jangan berbuat dosa dengan memalingkan muka daripada Tuhan. Biarlah mata kita mau terus tertuju kepada Tuhan. Biarlah kita mau terus berkata, Tuhan, ya, pimpin jalan kami Tuhan. Biarlah Engkau terus menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami, Bapa. Kami mau Tuhan untuk Engkau pimpin langkah-langkah hidup kami ke depan. Kami hanya mau berserah pada Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan, bukan kepada berhala atau dosa-dosa kami, tapi mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, biarlah hidup senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Para suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bawa keluarga kami untuk terus ada dalam perkenanan Tuhan. Dijauhkan dari semua hal yang tidak berkenan, ya Bapa. Kami bergandeng tangan bersama-sama terus membawa keluarga kami, bahkan keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka. Biarlah Tuhan senantiasa mereka boleh bergantung kepada Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami, Bapa. Anak-anak kami semuanya, cucu kami boleh hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Jodoh mereka yang terbaik dari Tuhan, dalam studi, dalam pekerjaan mereka Tuhan menyertai. Bahkan kami terus berdoa untuk anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Orang-orang yang hari ini sedang terbaring di ranjang tempat tidur rumah sakit, bahkan dimanapun. Tuhan, kami melepaskan berkat kesembuhan. Sembuhkan fisik yang sakit, bahkan sembuhkan jiwa Tuhan.
Supaya tidak ada sungut-sungut, tidak ada kekecewaan terhadap Tuhan. Berkati semua keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan kami menumpangkan tangan kami di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami mengusir segala kuasa roh jahat yang mendatangkan sakit penyakit. Kalau itu karena setan, karena kuasa jahat, kalau karena dosa, ampuni kami Bapa. Tuhan terus memberkati orang-orang yang hari-hari ini sedang dalam tekanan yang berat. Terutama buat anggota keluarga kami, Tuhan, mereka ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, segala keinginan-keinginan yang bukan dari Tuhan, homoseksual, lesbian, ikatan rokok, minuman keras, perjudian, yang terikat dengan game online. Kami putuskan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kami berdoa, kami lepaskan dalam nama Yesus. Setiap mereka yang punya beban masalah hari-hari ini, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Bahkan hamba berdoa untuk setiap WA, SMS yang sudah masuk Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai. Dan hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun kuasa Tuhan tidak terbatas. Mereka yang bergumul dengan hutang piutang, mereka yang bergumul untuk pemulihan rumah tangga, Tuhan menjadi jawaban. Bapa, pulihkan Tuhan, bahkan Engkau juga memulihkan setiap orang-orang yang membutuhkan makanan, mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Bahwa iman mereka bergantung pada Tuhan, bahkan setiap mereka yang menginginkan punya keturunan ilahi, kandungannya dibukakan dalam nama Yesus. Segala roh kemandulan kami halau dalam nama Yesus. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan, Indonesia dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Jiwa-jiwa akan datang bertekuk lutut mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, TNI, Polri, semua yang ada yang terlibat dalam kepemerintahan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, dijauhkan dari roh cinta uang, korupsi dalam nama Yesus kami patahkan. Biar mereka boleh merasakan bahwa setiap jabatan yang mereka terima itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Menjelang pilkada ini Tuhan, Engkau juga turut bekerja. Angkat orang-orang yang takut akan Tuhan yang duduk di kepemerintahan. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua tim medis di mana saja berada, dokter, perawat, khususnya dalam menghadapi COVID-19. Tuhan memberikan perlindungan sempurna. Kami ikat, patahkan, hancurkan roh sakit penyakit, kuasa virus corona kami halaukan dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Dan karena itu kami berdoa terjadi kesembuhan massal. Tidak ada roh ketakutan lagi yang ditebarkan oleh corona ini dalam nama Yesus. Ada pemulihan atas kami dan atas bangsa-bangsa yang ada di dunia. Semua mereka yang terus setia berdoa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Agar mereka terus mempercayai Tuhan, menaruh iman dan rasa percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami tahu yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau sudah berikan kelegaan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.